Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao mengerutkan kening. Dia berjalan melingkar di sekitar altar sambil merasa agak gelisah. Tempat ini cukup aneh dan tidak normal. Itu sepenuhnya merah tua dengan banyak takik di permukaannya. Itu biasanya membutuhkan pengorbanan, dan seseorang bisa merasakan aroma darah yang samar di sini. Orang bisa tahu dengan pandangan bahwa sejumlah besar kekuatan hidup diperlukan untuk melestarikan altar ini. Apakah ini untuk kebaikanmu? Shi Hao bertanya dengan lembut. Terhadap adik laki-lakinya, ada topik tertentu yang tidak bisa dia bicarakan terlalu banyak. Lagi pula, ada penghalang di antara keduanya yang belum dihilangkan selama ini. Ini adalah jalanku. Dao saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda mengerti. Cepat dan pergi agar tidak ada yang tahu bahwa kamu ada di sini. Qin Hao berkata dengan acuh tak acuh. Altar ini dapat terhubung ke alam yang lebih tinggi. Shi Hao bertanya. Dia memberinya pandangan. Bisa. Qin Hao menjawab. Shi Hao mengerutkan kening. Pertempuran penyegelan dewa telah memisahkan hubungan antara langit dan bumi, jadi bagaimana mungkin masih ada hubungannya? Kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan untuk berurusan dengan Anda dan hanya tulang casting proyeksi untuk memelihara daging dan tulang saya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan tidak ada yang bisa menggunakannya untuk datang ke alam bawah. Qin Hao berkata dengan dingin. Shi Hao tahu bahwa adiknya tidak akan berubah pikiran bagaimanapun caranya. Dia mengangguk, dan kemudian mengeluarkan buah petir yang energi kematiannya sudah larut dan berkata, ini untukmu. Jika Anda mempelajari Dao petir, itu akan memberikan manfaat besar bagi Anda. Mata Qin Hao terpancar, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, baiklah, dan menerimanya. Shi Hao memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati saat menyerapnya dan dia tidak bisa terburu-buru. Jika Qin Hao membutuhkan, dia bisa membantunya memperbaikinya ke dalam tubuhnya. Qin Hao menggelengkan kepalanya sebagai penolakan dan tidak menerima bantuannya. Shi Hao berbalik dan berubah menjadi serangga sebelum diam-diam pergi ke arah asalnya, tidak mengejutkan orang-orang gunung abadi di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah karena makhluk-makhluk yang menyalakan api ilahi mereka semuanya telah menghilang dari tempat ini. Kemudian, Shi Hao kembali ke wilayah gurun dan menggunakan altar leluhur istana kekaisaran untuk langsung tiba di desa batu. Dewa Willow meletakkan formasi di sini, dan ada altar besar di desa yang terhubung ke dunia luar yang membuatnya lebih mudah bagi Shi Hao untuk bolak-balik. Kamu mengatakan bahwa dia kembali ke Gunung Abadi. Shi Ziling mengerutkan kening. Alis indah Qin Yining juga mengernyit. Dia secara alami tahu apa yang coba dilakukan putra keduanya. Ini benar-benar mungkin baik untuk pertumbuhannya, hanya saja, jika dia terus seperti ini, dia akan memiliki hubungan yang tidak dapat dipecahkan dengan Gunung Abadi lagi. Suami dan istri tinggal di desa batu selama periode waktu ini, merasa tenang dan sangat damai. Bagi mereka, ini adalah tanah yang sangat indah, tempat kebahagiaan yang langka. Mereka tahu bahwa hari-hari damai mereka telah berakhir dan mereka harus mengunjungi Gunung Abadi. Jika tidak, mereka tidak akan merasa nyaman. Au! Paman kecil Hao kembali. Cerahkan kami untuk mencuri dari sarang burung ganas lagi. Saya ingin luan api. Itu sangat cantik dan kuat. Paman kecil Hao, saya ingin macan tutul sisik perak seputih salju. Mereka sangat berani dan kuat seperti naga. Saya mendengar bahwa mereka benar-benar setia ketika mereka dewasa. Shi Hao tinggal di desa selama beberapa hari untuk memenuhi permintaan anak-anak. Dia kemudian pergi. Segera setelah itu,
Shi Ziling dan istrinya kembali ke istana Kekaisaran Negara Batu, memberitahunya bahwa Qin Hao membutuhkan altar itu. Dia harus tinggal di sana untuk menjadi yang paling kuat yang dia bisa. Kenapa begitu? Shi Hao bertanya. Dia tidak terlalu jelas tentang detail mengenai rencana ini. Ini akan memakan waktu untuk menjelaskan. Ini melibatkan rahasia yang cukup besar, kata Qin Yining. Dia mulai perlahan memberitahunya tentang detailnya. Ketika mereka kembali kali ini, mereka secara tak terduga menemukan bahwa perselisihan internal Gunung Abadi telah diselesaikan, dan bahwa pihak klan Qin Yining telah kembali, apalagi memperoleh kemenangan yang menentukan. Perwakilan dari garis keturunan ini adalah Qin Yifan, seseorang yang pernah ditemui Shi Hao sebelumnya. Tepatnya proyeksi yang dia temui di Gunung Abadi yang duduk di bawah pohon di antara hujan bunga, dewa yang tenang dan damai itu. Sementara itu, Qin Yining juga berbicara dengan orang tuanya di alam yang lebih tinggi melalui altar itu dan belajar tentang beberapa kebenaran yang sebelumnya tidak dia sadari. Gunung Abadi memiliki tulang yang misterius dan tak terduga. Itu berspekulasi telah disegel dan tidak pernah disentuh. Ada tulang seperti itu. Shi Hao tercengang. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini bukan alam bawah, dan sebaliknya, Qin Yining melihat ke arah langit, secara alami mengisyaratkan ke alam yang lebih tinggi. Tulang itu tidak dihasilkan dari tubuh klan Qin dan sebaliknya memiliki latar belakang yang menakjubkan, tiba-tiba datang dari daerah misterius yang tidak berpenghuni, tempat tak terbatas yang sama yang bahkan tidak bisa dijelajahi oleh raksasa alam yang lebih tinggi. Dewa Surgawi Abadi telah menjelajahi bagian dalam juga dan berhasil bertahan dengan hidupnya. Dia tiba-tiba menemukan sepotong tulang. Tulang ini ditampilkan di atas altar kuno, dan setelah siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun berlalu, itu masih membawa gumpalan darah dan sedikit kekuatan hidup. Ini hanyalah keajaiban, sesuatu yang sulit dipercaya oleh orang lain. Kita harus memahami bahwa sekali tulang terpisah dari daging, tidak mungkin masih bisa hidup setelah berlalunya waktu tanpa akhir. Itu pasti akan mengering perlahan. Seseorang sekuat dia tidak bisa melihatnya, dan bahkan teknik divinenya tidak bisa merusak tulang itu sedikit pun. Dia secara alami memperlakukannya seperti harta abadi dan menelitinya dengan segala cara yang mungkin, tetapi masih tidak dapat memahami teks tulang di permukaannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa tulang ini sangat kuat, dan jika itu benar-benar bisa menunjukkan kekuatannya, bahkan dia sendiri mungkin langsung terbunuh di bawah kekuatannya. Setelah itu mulailah proyek nirwana makhluk tertinggi, kata Qin Yining. Ketika Shi Hao mendengarnya sampai saat ini, dia secara alami bisa menebak beberapa hal. Dia sedikit kagum bahwa di dalam wilayah misterius yang menutupi 90% dari alam yang lebih tinggi, tempat di mana bahkan master sekte yang kuat tidak bisa masuk, sebenarnya ada jenis tulang ini. Lagi pula itu menakutkan dan aneh. Daerah yang luas dan tidak berpenghuni itu benar-benar misterius dan menakutkan. Anda memberi adik Anda buah petir, sesuatu yang pernah dilihat orang lain sebelumnya di daerah tak berpenghuni. Cahaya petir menutupi area itu seperti laut, membentuk laut yang luar biasa dan menakjubkan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman daerah tak berpenghuni, tempat di mana obat-obatan kuno ilahi sering muncul. Namun, itu terlalu berbahaya. Qin Yining berkata sambil menghela nafas. Lupakan orang lain, Dewa Surgawi Abadi hampir mati ketika dia hampir tidak masuk untuk waktu yang singkat. Baginya untuk dapat menemukan altar itu dan mengembalikan tulang itu adalah keberuntungan alaminya, tetapi dia benar-benar nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Sementara itu, raksasa lain dengan status serupa, misalnya dari Akademi Zhulu dan Akademi Keberuntungan Alam, cukup disayangkan. Ketika mereka pergi untuk menyelidiki tempat ini, mereka semua akhirnya mati dan dao mereka musnah. Pikiran Shi Hao ada di mana-mana saat dia mendengarkan ini.
tempat di mana kengerian dan bahaya hidup berdampingan mengandung peluang luar biasa, cukup untuk membuat orang lain terbang seperti ngengat ke nyala api. Ketika saya melahirkan Anda dan alam yang lebih tinggi menemukan bahwa Anda memiliki tulang makhluk tertinggi, mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan, bahwa mungkin saya dan garis keturunan ayah Anda bisa memelihara tulang itu, lanjut Qin Yining. Tidak mungkin tulang sekuat itu bisa langsung ditransplantasikan ke tubuh Qin Hao. Itu harus dilakukan dengan sangat lambat sehingga dia bisa terus beradaptasi dengannya. Bagaimanapun, Dewa Surgawi Abadi telah terus mempelajarinya selama ini dan mampu membuat kemajuan yang cukup luar biasa. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan transplantasi awal untuk menghidupkan kembali tulang itu. Darah pada tulang itu telah dimurnikan ke dalam tubuh Qin Hao pada saat kelahirannya, dan kemudian proyeksi tulang itu akan dilemparkan ke dadanya setiap hari. Sejak kelahirannya, semuanya berjalan lancar. Darah di tulang itu telah sepenuhnya diserap oleh Qin Hao, dan mereka saling memelihara satu sama lain. Itu mengalir di dalam tubuhnya dengan kekuatan hidup yang semakin besar. Selain itu, setelah membuang proyeksi tulang itu ke bawah selama bertahun-tahun, pembuluh untuk menampung tulang mulai terbentuk, dan sepertinya itu akan berada di ambang kesuksesan. Masalah ini terikat terlalu banyak. Dewa Surgawi Abadi takut tulang itu akan melepaskan fluktuasi yang menarik perhatian ahli alam lain yang lebih tinggi ketika ditransplantasikan, jadi dia menyimpan Qin Hao di alam bawah. Jelas sudah hampir waktunya. Mereka mungkin bisa mentransplantasikan tulang asli ke dalam tubuh Qin Hao sekarang. Shi Hao membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Ini mungkin memungkinkan Qin Hao untuk segera melambung ke surga dan memungkinkan dia untuk bergerak tanpa hambatan melalui alam yang lebih tinggi. Namun, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dewa Surgawi Abadi? Anda harus memahami bahwa tulang ini diperolehnya setelah mempertaruhkan nyawanya, hampir membuang nyawanya sendiri dalam proses sebelum dia mengeluarkan tulang itu dari area misterius. Dia sendiri ingin menggunakannya selama ini, tetapi tidak pernah berani mengambil risiko bahayanya sendiri. Implantasi bukanlah yang benar-benar diinginkan oleh Dewa Surgawi. Qin Yining menjelaskan. Dewa Surgawi Abadi hanya menginginkan simbol pada tulang itu, hanya saja, dia tidak bisa mendapatkannya dan membutuhkan tulang itu untuk benar-benar bangkit kembali sebelum ada kesempatan untuk melakukannya. Jika Qin Hao menggenggamnya di masa depan, dia bisa berbagi informasi tulang yang terkandung dengan Dewa Surgawi. Selain itu, Dewa Surgawi Abadi tidak akan mengambil risiko sendiri. Dia sudah di tahun-tahun menurun dan energi darahnya tidak berkembang seperti sebelumnya. Meskipun penampilannya masih muda, dagingnya telah lama layu, dan menanamkan tulang itu mungkin berbenturan dengan tubuhnya. Satu kesalahan saja akan melenyapkan tubuh dan jiwanya. Jika seperti ini, maka saya sedikit lebih nyaman. Shi Hao mengangguk. Satu-satunya hal yang dia masih merasa tidak nyaman adalah apakah transplantasi tulang itu akan benar-benar berhasil. Qin Hao mungkin tidak bisa mengatasinya dan benar-benar meledak. Saat ini, tulang itu terletak di antara alam yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam kehampaan, menurunkan proyeksinya hari demi hari agar sesuai dengan Qin Hao. Itu akan benar-benar turun. Akankah seseorang dari alam yang lebih tinggi datang? Shi Hao bertanya. Naik itu gampang, tapi turunnya susah. Tidak ada cara bagi Dewa Surgawi untuk turun dan dia hanya bisa berkomunikasi melalui altar dan menggunakannya untuk membimbingnya tentang cara menyelesaikan prosesnya, kata Qin Yining. Jelas bahwa ini akan sangat berisiko. Inilah sebabnya mengapa suami dan istri sangat khawatir dan segera kembali ke wilayah misterius karena takut Qin Hao akan mati karena proses ini. Ada jenis kekhawatiran yang sulit untuk ditekan. Terlepas dari apakah itu Shi Hao atau Qin Hao, mereka berdua adalah anak-anak mereka. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, mereka akan segera merasa khawatir dan bermasalah. Itu adalah keputusan Qin Hao,
dan bahkan Shi Ziling dan Qin Yining tidak dapat mengubah pendapatnya. Ini adalah jalannya. Dia ingin mengalami jenis Dao tertinggi itu. Demi tulang, apakah layak mengambil risiko seperti itu? Shi Hao berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa itu tidak berguna, tidak peduli apa yang dia katakan. Ini mungkin tulang kehidupan abadi, tulang abadi. Jika seseorang membongkar rahasianya, mereka mungkin menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan abadi, kata Qin Yining. Lagi pula, ketika Dewa Surgawi Abadi melihatnya di wilayah misterius, itu sudah ditampilkan di altar kuno itu untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun, namun darah di atasnya terus tetap merah cerah dan penuh kekuatan hidup. Ini menentang penalaran normal. Ini tidak mungkin kecuali tulang ini memiliki kekuatan rahasia yang memungkinkannya hidup berdampingan dengan langit dan bumi, dan memungkinkannya memiliki keabadian. Shi Hao mengangguk. Dia mulai semakin merindukan alam yang lebih tinggi. Dia ingin menjelajahi daerah misterius dan melihat semuanya sendiri. Kemudian, Shi Hao menemukan bahwa setelah pertempuran besar berakhir terakhir kali, Dewa Surgawi Abadi menderita luka yang sangat serius dan hampir mati di alam yang lebih tinggi. Raksasa lainnya juga tidak dalam kondisi terbaik. Bagaimana dengan keberadaan abadi itu? Shi Hao bertanya kepada orang tuanya. Beberapa hari telah berlalu. Dia ingin belajar lebih banyak tentang situasinya. Saya tahu Anda ingin tahu tentang ini dan secara khusus meminta Anda, kata Qin Yining. Keberadaan abadi sangat kuat seperti yang diharapkan. Itu menimbulkan kekacauan besar setelah naik dari selatan ke utara, bertempur di sepanjang jalan dan menimbulkan badai besar. Rumor mengatakan bahwa raksasa besar yang tidak muncul sejak era kuno terganggu, mengambil tindakan untuk menekannya. Dia memiliki karakteristik abadi. Meskipun dia menderita luka serius, dia memaksa jalan ke depan dan membunuh dua musuhnya sebelum akhirnya dipaksa masuk ke area misterius. Shi Hao tercengang. Bagaimanapun, keberadaan abadi itu kuat, menimbulkan bencana besar begitu dia naik. Hanya sekarang, akan sulit baginya untuk hidup. HOR, kamu harus berhati-hati. Jika Anda pergi ke alam yang lebih tinggi, jangan bawa dia ke atas, atau Anda akan menemukan musuh di sekitar Anda. Qin Yining memperingatkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.